Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia dan yang Bapak sayangi, siswa-siswi MTS Muhammadiyah 2 dari kelas 7 sampai kelas 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini Bapak atas nama Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 2 Klaten Timur Kota Banjarmasin akan menjelaskan beberapa hal sehubungan dengan kegiatan proses belajar mengajar atau belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh selama tahun pelajaran 2020-2021, khususnya semester 1 sampai dari bulan Juli sampai bulan Desember 2020. Nah, berkenaan ini Bapak ingin menjelaskan yang pertama, sesuai jadwal yang telah Bapak share atau Bapak bagikan di kelas masing-masing. Nah, di sana itu ada beberapa jadwal dari mata pelajaran sesuai kelas masing-masing. Nah, dari jadwal itu dibagi ada beberapa tahapan. Minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, dan minggu keempat. Tidak menutup kemungkinan juga minggu kelima. Nah, setiap minggu itu sesuai jadwalnya. Minggu pertama dan minggu ketiga itu adalah penjelasan atau proses pembelajaran dari para pendidik atau guru sesuai mata pelajaran masing-masing yang diampunya. Itu nanti kalian akan menerima penjelasan dari mata pelajaran tersebut sesuai berdasarkan alokasi waktu yang ditentukan. Misalnya pada hari Senin besok itu adalah pelajaran PKN, kebetulan Pak Bapak. Nah, itu nanti Bapak akan menjelaskan selama kurang lebih atau durasi kurang lebih 30 menit setiap mata pelajaran. Nah, nanti dalam penjelasan dari materi pelajaran tersebut itu tergantung dari para pendidik atau gurunya masing-masing, apakah mereka akan menggunakan video, ya, tayangan video yang telah direkam oleh guru tersebut, atau juga melalui teks atau penyajian teks secara tertulis di WA grup kalian masing-masing. Nah, selama seminggu, minggu pertama atau minggu ketiga itu kalian akan menerima semua mata pelajaran dari guru kalian masing-masing. Nah, sedangkan untuk minggu kedua dan minggu keempat itu adalah masa kalian mengerjakan tugas sesuai jadwal yang yang telah kita bagikan tersebut. Nah, alokasi waktu yang disediakan itu kalian mengerjakan dari pukul 8 sampai pukul 12 siang. Nah, sedangkan tugas yang kalian kumpulkan nanti itu akan kita tentukan waktunya atau kita diumumkan di kemudian hari kapan nantinya dikumpulkan tugas tersebut. Jadi Bapak ingatkan dan Bapak tekankan, tidak ada tugas itu dikumpul melalui sosial media atau WA di grup atau grup WA. Jadi kalian hanya diperbolehkan mengumpulkan tugas itu pada saat waktu yang ditentukan di sekolah.
Jadi dalam artian kalian nanti pada minggu yang dijadwalkan akan atau hari yang ditentukan itu akan mengantar untuk mengumpulkan tugas tersebut ke sekolahan. Jadi tidak ada yang namanya pengumpulan tugas itu melalui WA group. Nah, kemudian untuk waktu, ya, waktu penugasan itu sesuai jadwal yang sudah ditentukan itu tadi. Tidak lebih dari pukul 12 siang. Nah, jadi Bapak ingatkan kalian harus standby dari waktu tersebut. Nah, sedangkan di jadwal itu kan ada tertulis absensi. Nah, itu kalian dari pukul setengah 8 sampai pukul 8 pagi itu kalian harus mengisi absensi yang telah disediakan oleh kami, ya, dari kita, dari admin, atau yang dimana itu kalian harus mengisi form yang sudah disediakan oleh admin. Kita menggunakan nanti absen melalui Google Form. Nah, kalian nanti wajib mengisinya setiap siswa. Nah, bagi yang tidak punya WA atau yang tidak punya HP Android, itu nanti akan kita hubungi melalui SMS. Nah, itu setiap pagi nantinya pukul 7.30 sampai pukul 8. Baik dari minggu pertama sampai minggu keempat, atau maksudnya dari saat kalian menerima materi, ya, minggu ke-1 dan ke-3, juga pada saat nanti kalian mengerjakan tugas. Nah, jadi selama kalian mengerjakan tugas itu kalian juga harus absen lebih dulu. Jadi Bapak ingatkan absen lebih dulu, ya. Tidak boleh kalian langsung mengerjakan tugas, langsung, artinya tidak ada melakukan absen harian. Nah, nanti absen harian itu melalui Google Form itu akan terhubung langsung melalui database kita, ya, di Google Drive kita, langsung masuk ke admin. Nah, oleh karenanya di situ kalian wajib setiap pagi itu harus absen, ya, harus absen melalui Google Form. Nah, selain melalui Google Form juga itu ada absen manual yang akan diisi oleh wali kelas kalian masing-masing. Yang mana untuk wali kelas 7 itu nanti yang akan mengabsen kalian itu nanti secara manual itu adalah Bapak Abi. Nah, kemudian wali kelas 8 itu Bapak Ihsan, ya, Bapak Ihsan Nasuhi SPD. Dan wali kelas 9 adalah Ibu Atia Ilma SPD. Nah, aku semua yang Bapak sayangi dan berbahagia. Kemudian yang perlu Bapak sampaikan juga, nanti pada saat kalian mengumpulkan tugas itu, ya, kalian tidak perlu nantinya memakai seragam sekolah. Jadi kalian tidak perlu memakai seragam sekolah, hanya memakai baju biasa, ya, pakaian biasa. Bahkan pakai sandal jepit pun boleh, ya, atau tanpa sepatu boleh pada Bapak. Yang penting kalian tuh bisa mengumpulkan tugas yang sudah diberikan atau dikerjakan oleh kalian masing-masing. Dan kemudian kalian juga, ya, selama mengumpulkan tugas itu kita di sekolah tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan COVID-19. Nah, jadi di sini Bapak ingatkan, ya, kehadiran kalian ke sekolah itu tetap kita menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Nah, jadi kalian itu wajib datang pada saat mengumpulkan tugas itu menggunakan masker atau memakai masker. Kemudian juga nanti kalian disambut oleh Bapak Ibu guru dengan melakukan cuci tangan atau hand sanitizer, ya. Jika perlu nanti dilakukan termogan, gitu, ya. Nah, adapun nanti pada saat kalian hadir ke sekolah itu bukan sekedar mengumpulkan tugas atau menyerahkan tugas, ya. Kalian juga harus mengikuti dulu beberapa pengarahan dari wali kelas kalian masing-masing atau dari guru mata pelajaran masing-masing yang berkenaan nanti untuk proses belajar mengajar selanjutnya. Nah, perlu Bapak ingatkan lagi juga,
bahwasanya kita dalam proses belajar mengajar ini, ya, walaupun kalian di rumah, ini Bapak ingatkan, utamakanlah kalian belajar di rumah sesuai jadwal waktu yang sudah ditentukan, dan juga melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya dengan disiplin, ya, tepat waktu. Bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas, ya, tidak mengumpulkan tugas, itu akan berimplikasi atau berdampak nantinya dengan nilainya, ya. Jadi hati-hati, ingatkan, selalu kalian mengingatkan, ya, selalu kalian ingat, ya, selalu ingat, kalian selalu rutin untuk untuk mengontrol pelajaran atau tugas-tugas kalian. Jangan sampai nanti kalian lengah atau terbengkalai. Nah, anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi dan berbahagia. Kemudian juga yang perlu Bapak sampaikan, ya, walaupun kalian belajar di rumah saat ini, tapi kalian tidak mesti yang namanya itu sifatnya bebas. Nah, jadi kalian utamakan, kalian sebagai seorang pelajar, kalian, ya, belajar di rumah, belajar sungguh-sungguh, ya. Dan selain belajar, kalian juga harus senantiasa beribadah, ya, selalu berdoa pada Allah. Semoga kalian selama belajar di rumah ini, ya, belajar dari rumah ini, kalian diberikan kesehatan, ya, kekuatan dalam kalian menjalani selama proses belajar mengajar di rumah ini. Anak-anakku semua yang Bapak sayangi, berbahagia. Nah, kemudian juga apabila, ya, kalian ada suatu masalah atau suatu kendala yang kalian temui nanti selama proses belajar dari rumah ini, bisa aja kalian tanya dengan wali kelas, ya. Jadi kalian bisa tanya ke wali kelas kalian masing-masing. Kalau kalau ada kalian, ya, tidak mengerti atau tidak paham, ya, selama proses belajar dari rumah ini. Nah, terakhir yang perlu sampaikan, ya, kemudian juga dalam apa yang Bapak kirimkan itu, ya, itu ada ya, jadwal itu yang tersaji itu kan ada 4 minggu. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada 1 bulan nanti, ya, katakanlah ada 5 minggu, nah itu nanti akan kita sampaikan, ya, misalnya ada 5 minggu, ini minggu kelima ini termasuk yang minggu keberapa gitu kan. Nah, mungkin nanti minggu kelima tuh nanti kita asumsikan, kita anggap itu termasuk bagian dari minggu, ya, katakanlah minggu keempat misalnya, ya. Jadi nantinya perpanjangan dari minggu keempat itu, ya. Kalau nanti kita arahkan ke minggu pertama, ke bulan berikutnya, nanti kan bisa kacau, ya. Atau anggap aja misalnya gini, ya, ada minggu pertama itu katakanlah 1 bulan itu katakan 5 minggu, ya. Nah, katakanlah minggu pertama itu hanya 2 hari misalnya. Nah, sedangkan minggu kedua, ketiga, ya, keempat itu full. Nah, kemudian lagi ada 2-nya minggu kelima. Nah, jadi minggu minggu yang 2 hari minggu pertama itu kita anggap itu minggu pertama, ya, dari minggu pertama yang full di bawah itu. Jadi minggu pertama, jadi kita nilai minggu itu adalah ada minggunya utuh sepenuhnya, minggu itu 6 hari. Jadi kalau misalnya minggu pertama itu 2 hari, itu masuk kita kategorikan dalam minggu pertama. Nah, jadi yang minggu kedua itu semestinya yang full, itu berarti minggu pertama itu. Jadi minggu pertama yang hanya 2 hari itu masukkan dalam minggu kedua, tapi itu adalah minggu pertama gitu. Nah, sedangkan di bawahnya otomatis kan kalau jadi banyak, berarti itu minggu keempat gitu kan, menggiring. Nah, itu maksud Bapak. Atau misalnya minggu kelima hanya sehari atau 2 hari, nah itu masuk bagian dari minggu keempat. Nah, itu maksudnya. Jadi kada overlap, ya, kada tumpang tindih dengan minggu, artinya dengan bulan ke berikutnya gitu. Nah, itu saja dulu penjelasan dari Bapak. Bapak kira mudah-mudahan kalian bisa mengerti, bisa memahaminya. Yang jelas Bapak berharap tetaplah kalian berada di rumah, ya, terutama
kalian selalu memperhatikan sekolah atau belajarnya. Ya, kita boleh keluar rumah, misalnya ke warnet, tapi sebatas tugas ya, mencari tugas atau menyelesaikan tugas kita. Gunakanlah waktu kalian secara baik, secara bijak, jangan menggunakan waktu yang tidak bermanfaat. Ya, itu akan merugikan diri kalian sendiri nantinya. Dan kalian selalu sholat, ya, jangan lupakan sholat, ibadah, selalu taat dan patuh kepada orang tua kalian, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, ya, turutilah selalu segera perintahnya, ya, jauhilah apa yang dilarangnya. Nah, insya Allah kalau kalian adalah berbakti kepada kedua orang tua kalian, insya Allah kalian akan menjadi anak yang soleh solehah. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan. Apabila ada kata-kata atau ucapan yang kurang berkenan dari Bapak, mohon Bapak dimaafkan. Sekali lagi kepada anak-anakku khususnya yang kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021, selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar MTS Muhammadiyah 2 Klien Timur Kota Banjarmasin. Nah, itu saja yang dapat sampaikan. Selamat belajar, selamat mengikuti program pembelajaran dari kami, ya, MTS Muhammadiyah 2 Klien Timur Kota Banjarmasin. Nah, insya Allah minggu-minggu tertentu nanti kalian bisa bertatap muka kepada kami. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.